Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Putri-Wardana dengan NIM 21016156. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk bertelepon. Materi yang akan saya sampaikan ada etika dalam bertelepon, bahasa dalam bertelepon, praktik bertelepon, serta langkah-langkah bertelepon. Baiklah, kita maksud pada materi pertama, yaitu etika dalam bertelepon. Yang pertama adalah pengertian etika bertelepon. Etika bertelepon adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon atau menerima melakukan kontak telepon yang meliputi berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, hangat, dan bersahabat. Lalu hal-hal penting etika bertelepon adalah yang pertama, jangan biarkan telepon berdering 2-3 kali, segeralah angkat. Lalu dengarkan mitra bicara dan berkonsentrasi dengan pihak penelepon atau tidak melamun. Berkatalah dengan sopan dan hangat, hindari kata-kata yang menyinggungi perasaan penelepon. Berikan respon secara tepat dan lugas. Berbicara seperlunya dengan volume yang suara cukup jelas, tegas, lancar, serta hangat dan bersahabat. Siapkan perlengkapan seperlunya ketika akan menelepon, seperti nomor telepon yang dituju, buku catatan, dan pensil. Setelah itu tanyakan apakah penerima telepon punya waktu untuk berbicara. Lalu langkah-langkah dan teknik menerima telepon. Yang pertama, segeralah angkat jika telepon berdering. Ucapkanlah salam begitu Anda mengangkat telepon. Bila penelepon menanyakan orang lain, tanyakan nama dan identitas orang yang dicari. Lalu kita masuk pada materi yang kedua, yaitu bahasa dalam bertelepon. Bahasa yang digunakan saat bertelepon adalah bahasa yang efektif. Bahasa yang efektif dapat dikenali dari pemakaian bahasa yang sederhana, wajar, ringkas, jelas, sopan, santun, dan menarik. Nah, sederhana. Sederhana berarti bersahaja, lugas, mudah, dan tidak berbelit-belit baik pemakaian kata-katanya maupun kalimat-kalimatnya. Oleh karena itu, hendaklah dipakai kata-kata yang biasa dan lazim. Contohnya, yang tidak sederhana, beribu terima kasih saya haturkan atas ketersediaan Bapak memberikan informasi kepada saya. Yang sederhananya, terima kasih informasi yang telah Bapak berikan. Secara ringkas, kalimat yang ringkas umumnya lebih tegas dan mudah dipahami, sedangkan kalimat yang panjang biasanya lemah dan kabur maksudnya. Contoh, mohon maaf daripada ketidakhadiran ayah saya dalam rapat yang mana akan diselenggarakan Bapak RT di rumahnya. Bentuk ringkasnya adalah mohon maaf atas ketidakhadiran ayah saya dalam rapat yang dilaksanakan di rumah Bapak RT. Lalu yang ketiga adalah jelas. Jelas berarti tidak samar-samar, tidak meragukan, tidak bermakna ganda atau ambigu, atau tidak menimbulkan salah paham. Contoh, meskipun dia sakit, Ucok tetap masuk sekolah. Lalu yang jelasnya adalah meskipun sakit, Ucok tetap masuk sekolah. Yang sopan. Sopan berarti hormat dengan takzim, tertib menurut adat yang baik. Bahasa sopan itu dapat dicapai dengan beberapa cara berikut. Menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan kata-kata sapaan atau ganti, menggunakan kata-kata resmi atau baku. Yang tidak sopan adalah saudara terpaksa dipecat karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Yang sopan, saudara terpaksa diberhentikan karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Menarik berarti dapat membangkitkan perhatian, tidak membosankan, dan dapat mengesankan angan-angan penerima telepon. Contoh, kami mengharapkan bantuan saudara untuk mengirimkan data terima yang terlampir ini sesudah buku-buku tersebut saudara terima. Data tersebut sangat kami perlukan sebagai alat kontrol apakah buku ini sudah diterima oleh yang berhak. Lalu materi yang ketiga adalah praktik bertelepon. Yang pertama, pegang gagang telepon dengan baik. Hal ini penting untuk menghindarkan saudara kita yang keluarkan tidak jelas. Perhatikan juga jarak telepon, jangan terlalu dekat ataupun terlalu jauh dengan mulut kita. Yang kedua, usahakan nafas kita pada saat berbicara tidak terdengar seperti mendengus di telepon, kasihan lawan bicara kita. Lalu yang ketiga, ucapkan salam baik pada saat kita menelepon atau menerima telepon, seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan sebagainya. Jangan lupa tanyakan identitas penelepon dengan kalimat boleh tahu dengan Bapak, Ibu, Mas, Mbak, siapa saya berbicara. Gunakan smiling voice selama pembicaraan berlangsung, bahkan sejak pertama mengucapkan salam. Bagaimana sih membuat suara kita enak dan empuk didengar dan selalu seperti tersenyum? Ya, kuncinya tersenyumlah selama berbicara dan buat nada suara kita berada pada posisi suara rendah, jangan melengking, dan menggunakan suara perut.
Lalu materi yang terakhir adalah langkah-langkah bertelepon. Mengangkat dengan segera bila telepon berdering, memperkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. Menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan, dan tepat. Menyapa bertelepon dengan sebutan ibu atau bapak. Berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Bertanya dengan bijaksana, mencatat pesan atau pembicaraan, mengucapkan terima kasih dan salam. Baiklah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.